Badar Besi Kebumen. Wow, mantap teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel Permata Nusa Kambangan. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin teman-teman. Di kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk silaturahmi ya di tempat mungkin ya sahabat saya, saudara saya, ada Mas Inggit, merupakan pakar badar besi khususnya di Cilacap untuk Kebumen, karena beliau adalah asli Kebumen namun sekarang jadi orang Cilacap. Selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih waktunya ya Mas Inggit. Di kesempatan ini saya ingin sharing-sharing atau tanya-tanya terkait dengan batu badar besi ya, yang merupakan mungkin menjadi ciri khas lah, bagian dari ciri khas batu dari Kebumen. Dan di sebelah saya ada Mas Indra, kawan saya juga. Halo. Salah satu pemoles yang polesannya termasuk bagus teman-teman. Langsung saja ke Mas Inggit. Mas Inggit, selama ini batu badar besi itu kan memang banyak ya. Untuk badar besi itu sendiri, untuk kesusahannya atau tingkat kerumitannya untuk memolesnya itu seperti apa Mas? Kalau untuk yang Mas Inggit ketahui sendiri atau yang sering beredar di pasaran untuk badar besi dari Kebumen itu ada berapa varian Mas? Yang umum lah, yang sering kita tahu lah. Di sini Nah, sekarang geser ke Mas Indra sebentar ya. Untuk Mas Indra yang langsung terjun ke bahannya, otomatis untuk memolesnya. Bagaimana Mas Indra untuk memoles ataupun triknya, atau sama dengan yang dipakai Mas Inggit? Pengalaman saya pribadi memang di badar besi ini, kalau saya pribadi sih pakainya teknik heating. Teknik heating itu teknik panas. Jadi apa namanya, kalau pertama kering lah, cuman itu dia agak lebih ke panasnya itu lebih, itu agar si badar besi ini lebih mengkilat gitu. Soalnya kan kadang-kadang ada besinya itu yang kadang-kadang susah untuk mengkilat, jadi kadang-kadang kita harus pakai teknik heating. Dan ada lagi yang paling sulit untuk di badar besi itu badar besi petir. Itu teknik tingkat kesulitan untuk menggosoknya itu lebih sulit daripada jenis-jenis lainnya. Soalnya kalau untuk badar besi petir itu apa ya, kroposnya itu lebih banyak dan lebih sulit, makanya kadang-kadang
Kalau untuk badar besi petir biasanya kebanyakan ada sistem coatingnya, seperti siram lim permukaannya nanti kita amplas lagi gitu. Paling hanya segitu saja. Baik teman-teman, ini ada dua tips atau cara. Kalau Mas Inggit tadi salah satu cara untuk memolesnya itu dengan heating ya, dengan dimmer ya, dengan dimmer. Kemudian kalau Mas Indra itu untuk menghindari getaran sebenarnya dimmer itu. Ya, kalau untuk Mas Indra itu dengan tekniknya ada coating atau menggunakan heating dulu. Setelah itu baru coating. Untuk badar besi petir dan yang susah-susah lah pokoknya. Oke, untuk yang susah bisa digunakan dengan beberapa cara. Mas Inggit, lanjut lagi. Untuk batu badar besi itu kan coraknya macam-macam ya. Bahkan kalau bagi orang yang kurang paham ataupun saya sendiri yang kurang paham, menyerupai virus merah umpamanya, itu bisa saja kan? Bisa. Kemudian untuk batu, kalau motif sih kadang-kadang di beberapa batu pun tetap muncul. Ya. Untuk prioritas itu dicari motif atau dari segi glossinya, kemelingannya itu, Mas? Ya memang lebih utama sih kalau glossing itu pastinya tekniknya Nanti saya kasih lihat bahan dari Mas Inggit, terus kasih follow. Untuk yang paling rare di warna, sedikit tentang badar besi dari langsung sumber, dalam artian sumber itu langsung Kebumen. Beliau orang Kebumen yang pakar itu sebenarnya, yang di sini adanya satu yang orang Kebumen bermain badar besi sebenarnya di Cilacap loh. Akarnya di sini itu loh. Nah, ikon yang dari Cilacap orang Kebumen ini ada Mas Inggit, teman-teman. Ada Mas Inggit. Kita pakai kata-kata pakar ya, karena memang akarnya di sini. Saya kira itu saja, sebenarnya masih banyak yang diobrolin. Kita sudah sore ya teman-teman, paling nanti saya kasih videonya beberapa jenis ataupun macam bahan-bahan ataupun yang sudah jadi ataupun yang super yang ada di tempat Mas Inggit. Semoga obrolan sedikit tadi bisa menambah wawasan, menambah informasi, dan ada beberapa tip trik yang bisa dipakai untuk teman-teman yang baru gospel ataupun yang baru memoles bahan badar besi. Terima kasih Mas Inggit, terima kasih Mas Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan, tetap tonton tayangan Permata Nusa Kambangan dengan tekan tab tombol lonceng supaya teman-teman bisa update video-video terbaru.
Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.